Mulai dari wafatnya sang maestro Renaissance di tahun 1564 hingga kasus mata-mata FBI di tahun 2001. Mari kita cari tahu hal-hal apa saja yang terjadi dalam sejarah dunia di tanggal 18 Februari. Oke, yang pertama kita kembali ke tahun 1564. Wafatnya sang maestro Renaissance. Pada tanggal 18 Februari tahun 1564 adalah hari kematian dari Michelangelo Buonarroti. Hari itu juga menandai berakhirnya sebuah era keemasan dalam sejarah seni rupa dunia. Sang Divino, si ilahi, wafat hanya beberapa minggu sebelum hari ulang tahunnya yang ke-89. Ya, usia yang sangat luar biasa panjang untuk abad ke-16. Dan berikut adalah kilas balik singkat mengenai sang jenius Renaissance ini. Jadi, si Michelangelo Buonarroti ini adalah seorang seniman atau maestro. Dia adalah definisi dari manusia Renaissance, yang artinya dia ini menguasai berbagai disiplin ilmu dengan tingkat perfeksionis yang hampir mustahil. Nah, adapun karya-karya dari beliau ini, atau karya-karya ikonik dari beliau ini, yang pertama itu ada patung yang bertemakan David dan Beta. Patung ini mengubah bongkahan marmer yang dingin menjadi sosok yang tampak bernafas dan emosional. Keren banget di patung. Kemudian yang kedua ada lukisan. Jadi si Michelangelo ini terkenalnya karena memahat. Tapi walaupun begitu, langit-langit dari Kapel Sistina tetap menjadi salah satu pencapaian artistik terbesar umat manusia. Nah, ini dia. Nah, yang ketiga atau arsitektur. Si Michelangelo ini adalah yang merancang kubah Basilika Santo Petrus di Vatikan. Ya, dimana kubah Basilika Santo Petrus ini sampai saat ini mendominasi cakrawala Roma. Wih, cantik. Jadi beliau ini adalah seorang yang rela mendedikasikan waktu, tenaga dan pikirannya hanya untuk berkarya. Bahkan ini katanya di usia senjanya beliau tetap bekerja hingga beberapa hari sebelum wafatnya ia masih memahat Ronda Nini Pieta. Wow, keren sih. Ia meninggalkan sebuah wasiat yang sangat singkat dan puitis bagi seorang seniman. Wasiatnya adalah, "Aku menyerahkan jiwaku ke tangan Tuhan, tubuhku ke bumi, dan hartaku kepada kerabat terdekat." Meskipun beliau meninggal di Roma, jenazahnya diselundupkan kembali ke kota kelahirannya, Florence, sesuai dengan keinginan terakhir beliau yang ingin dimakamkan di kota kelahirannya. Dan tahukah Anda ada fakta unik dari Michelangelo Buonarroti ini, yang salah satunya adalah beliau ini dikenal penyendiri, bertemperamental, dan sangat hemat ya, walaupun aslinya beliau ini sangat kaya. Ini nampak berbeda dari pesaing beliau, yaitu si Leonardo da Vinci yang dikenal ramah dan elegan. Bahkan banyak orang sering melihat beliau sering tertidur dengan sepatu bot yang masih terpasang karena terlalu lelah saat bekerja. Dan baiklah, meninggalkan tahun 1564, sekarang kita melompat lebih jauh ke tahun 1930. Tepat pada tanggal 18 Februari tahun 1930, astronom muda bernama Clyde Tombaugh di Observatorium Lowell, Arizona mengkonfirmasi keberadaan sebuah titik cahaya yang bergerak di tepian tata surya kita. Dan titik tersebut kemudian dikenal sebagai Pluto. Dan penemuan ini bukan sekedar keberuntungan, melainkan hasil dari perburuan panjang Clyde selama puluhan tahun untuk menemukan planet X. Lalu, bagaimana sih caranya si Clyde ini untuk menemukan planet Pluto? Oke, baik. Ini dia penjelasannya. Jadi,
Clyde Tombaugh ini tidak menggunakan mata telanjang untuk melihat melalui teleskop sepanjang malam. Justru ia menggunakan teknik yang sangat melelahkan. Di tekniknya yang pertama yaitu memotret langit. Dia mengambil 2 buah foto area langit yang sama dengan selang waktu beberapa hari. Kemudian ia menggunakan alat yang bernama blink comparator untuk melihat kedua foto tersebut secara bergantian secara cepat. Dan yang terakhir, si Clyde ini mencari titik lompat. Artinya, jika sebuah objek adalah bintang, dan dia akan diam. Namun, jika objek tersebut adalah planet, ia akan tampak melompat dari satu sisi ke sisi yang lainnya di antara ribuan bintang yang diam. Jadi, cara ini lumayan melelahkan tapi efektif. Dan hasilnya ya, Clyde menemukannya. Dan kalian harus tahu fakta ini. Ini adalah fakta menarik di balik nama Pluto. Jadi setelah penemuan tersebut, muncul perdebatan mengenai nama dari objek yang ditemukan oleh Clyde. Nama Pluto sendiri sebenarnya bukan berasal dari para ilmuwan senior, tapi melainkan diusulkan dari seorang gadis yang bernama Vanetia Burney, seorang gadis yang berusia 11 tahun dari Oxford, Inggris. Alasannya karena Pluto adalah dewa dari dunia bawah atau underworld dalam mitologi Romawi, tempat yang jauh, gelap dan dingin, cocok untuk planet yang berada di pinggir tata surya. Selain itu juga 2 huruf pertama dari Pluto, PL, juga merupakan inisial dari Percival Lowell, astronom yang memulai pencarian planet X tersebut. Oke, jadi sekarang kita tahu ya fakta di balik nama Pluto itu sendiri. Selama 76 tahun, Pluto dianggap sebagai planet ke-9. Namun, pada tahun 2006, International Astronomical Union mengubah statusnya menjadi planet kerdil atau dwarf planet. Status ini diberikan karena meskipun Pluto bulat dan mengorbitkan matahari, ia belum membersihkan lingkungannya dari benda-benda angkasa lain. Atau istilah itu biasa disebut sebagai sabuk Kuiper. Dan meskipun statusnya turun, minat terhadap Pluto tidak memudar. Jadi pada tahun 2015, wahana antariksa New Horizons berhasil terbang melintas dan mengirimkan foto-foto detail pertama Pluto. Dan ternyata Pluto memiliki jantung raksasa. Jadi itu sebuah dataran es berbentuk hati yang luas. Dan Pluto juga memiliki gunung es, puncak-puncak es setinggi pegunungan Rocky. Dan yang terakhir, Pluto memiliki atmosfer biru, lapisan tipis atmosfer yang memberikan pemandangan spektakuler. Wih. Dan yang terakhir di tahun 2001, kasus mata-mata FBI. Jadi di tanggal 18 Februari tahun 2001 juga mencatat peristiwa yang mengguncang Amerika Serikat. Agen FBI senior Robert Hassen ditangkap setelah diketahui menjadi mata-mata untuk Rusia selama kurang lebih dari 2 dekade. Dia menjual rahasia negara, identitas agen, dan informasi sensitif yang membahayakan banyak nyawa. Jadi penangkapannya menjadi salah satu kasus poinase paling memalukan dalam sejarah modern Amerika. Peristiwa yang mengingatkan dunia bahwa ancaman tidak selalu datang dari luar, terkadang datang dari dalam. Dan kasusnya si Robert Hassen ini adalah definisi nyata dari musuh dalam selimut. Karena penangkapannya pada tanggal 18 Februari tahun 2001 di Foxstone Park, Virginia, mengakhiri karir ganda dari salah satu agen paling merusak dalam sejarah intelijen Amerika Serikat. Diketahui kalau Hassen bukan sekedar mata-mata biasa. Ia adalah seorang veteran FBI yang sangat memahami sistem keamanan yang seharusnya ia jaga. Hassen sendiri diketahui bergabung dengan FBI di tahun 1976 dan mulai menjual rahasia-rahasia negara ke bagian Uni Soviet, dan kemungkinan negara itu adalah Rusia, dari hanya 3 tahun setelah ia bergabung. Jadi mengapa dia sulit ditangkap?
Si Hessen ini diketahui menggunakan teknik yang bernama dead drop, artinya ia hampir tidak pernah bertemu langsung dengan kontak Rusianya. Jadi mereka hanya berkomunikasi melalui lokasi rahasia untuk meletakkan dokumen dan mengambil uang atau berlian. Dan ironisnya, tugas Hessen di FBI adalah menemukan mata-mata asing. Jadi hal ini memberikan dia akses tak terbatas ke daftar agen ganda atau operasi pengintaian yang sedang berlangsung. Dan saat dalam menjalankan aksinya, si Hessen ini juga menggunakan identitas palsu dan identitasnya adalah Ramon Garcia. Jadi di mata Rusia, itu hanyalah kode nama Ramon. Mereka bahkan tidak tahu identitas aslinya selama bertahun-tahun. Dari laporan resmi Departemen Kehakiman Amerika Serikat, menyebut pengkhianatan Hessen sebagai bencana intelijen terburuk. Jadi bisa dibayangkan beberapa dampaknya, antara lain, ia membocorkan identitas setidaknya 3 agen Soviet yang bekerja untuk Amerika Serikat. Jadi yang menyebabkan mereka dieksekusi oleh Rusia. Dan yang kedua, ia mengungkapkan keberadaan terowongan penyadapan rahasia yang dibangun FBI dan NSA di bawah kedutaan besar Soviet di Washington DC. Dan yang terakhir, dia menyerahkan dokumen mengenai rencana pertahanan Amerika Serikat jika terjadi perang nuklir. Dan akhirnya FBI mulai mencurigai adanya tikus di dalam organisasi mereka setelah menerima dokumen dari seorang mantan perwira KGB yang dibeli seharga $7 juta. Dokumen tersebut berisi rekaman suara dan sidik jari pada kantong plastik yang digunakan dalam dead drop. Saat ditangkap, setelah meletakkan paket rahasia di bawah sebuah jembatan kayu, Hessen dilaporkan bertanya kepada rekan-rekan agennya, "Apa yang membuat kalian begitu lama?" Di pengadilan, Hessen mengaku bersalah atas 15 tuduhan spionase untuk menghindari hukuman mati. Lalu ia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat di penjara super maksimum ADX Florence. Kemudian dia ditemukan meninggal di selnya pada Juni 2023 di usia 79 tahun. Dan itulah dia beberapa hal-hal yang terjadi pada dunia di tanggal 18 Februari. Tungguin video dari Paman berikutnya. Sampai jumpa.